حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 23 dari Darsul. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala ad-darsul rabi'a asyar. Pelajaran yang ke-14. Wa min adabin naum, termasuk dari adab-adab tidur, ana aqra'u suratal falaq ingdan naum wa ingdal istiqaq. Saya membaca surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq itu dimulai macam mana? Wa qul a'udzu birabbil falaq. Ketika tidur dan ketika bangun. Ya, di antara zikir-zikir untuk tidur, zikir-zikir untuk bangun. Ini tidak wajib, tapi demi kebaikan agar mendapatkan ruqyah yang lebih bagus. Sampai ada sebagian ikhwah bercerita setelah beliau membaca Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, dan yang seperti itu, maka beliau tidak lagi diganggu oleh nyamuk. Lain memang. Paling tidak apa, kita tidak diganggu oleh setan sepanjang tidur dan sebagainya. Ana aqra'u suratan nas ingdan naum wa ingdal istiqaq. Apa itu? Surat An-Nas dimulai macam mana? Gimana lambat sangat reaksinya? Iya, qul a'udzu birabbin nas. Surat 23 lah. Taib. Cuma ini yang beliau sebutkan di muka surat ini memang pendek-pendek ya, tapi insya Allah baik biar cepat habis juga bukunya. At-taqwim, penilaian. Yang pertama, hal taqra'u suratal falaqi 'indan naum, diterjemah. Iya, adakah kamu membaca Al-Falaq ketika kamu tidur ya? Su. Iya. Iya, artinya apa? Iya, saya membaca surat Al-Falaq waktu tidur. Yang ini ada beberapa pembahasan. Ayo, inti pembahasannya telah dijelaskan oleh para ulama apa hikmahnya pembacaan surat Al-Falaq ketika hendak tidur. Ini karena apa? Kebiasanya yang namanya tidur adalah yaitu naum yang mustaghrik, tidur yang sampai menenggelamkan akal. Apa istilahnya ya? Orang tidur mati istilah di sini, dan itu biasanya adalah tidur yang panjang yaitu di malam hari. Sementara surat Al-Falaq ini memang lebih banyak menumpukan pada pembahasan malam hari. Masalah fitnah-fitnah di malam hari, makhluk-makhluk dan juga apa itu namanya setan-setan dan juga para penyihir yang mana kekuatan mereka itu membesar di malam hari. Makanya kita membaca itu. Membaca surat Al-Falaq. Kenapa bukan surat Al-Lail? Kan di waktu malam. Pembahasannya lain dan Nabi memilihkan itu. Karena walaupun Al-Falaq ini maknanya adalah waktu subuh, tetapi ini sebagai isyarat bahwasanya sebagaimana malam itu akan berakhir, maka kuatnya, besarnya kekuatan setan dan fitnah mereka juga akan berakhir. Lagi pula ini dimulai dengan at-ta'awudz, qul a'udzu birabbil falaq. Tidak sama dengan surat Al-Lail, itu tidak membahas masalah at-ta'awudz, tidak membahas masalah permohonan perlindungan. Makanya yang paling sesuai memang ini Al-Falaq. Sebagaimana dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain, surat yang paling kuat untuk melawan sihir adalah ini. Kemudian surat An-Nas. Baik. Kemudian yang kedua di sini hal taqra'u suratan Nas dan naum, ya, membaca.
Iya. Iya, adakah kamu membaca surat An-Nas ketika hendak tidur? Naam, baca. Kah tidak baca, gimana jawabannya? Naam, ana, ana akra'u. Hmm, suratan. Lihat matnya tuh. Ana akra'u suratan nasi ingdan naum. Apa maknanya? Apa itu? Nampaklah tuh. Baca surat apa? Baca surat An-Nas ketika tidur. Iya. Baik. Nah, ini yang masing-masing menjawab berarti apa? Harus mengamalkan ya, biar biar tidak berdusta dan biar mendapatkan keberkahan dari pengamalan sunnah tersebut. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya surat An-Nas ini intinya adalah terkait dengan ta'awudzat, memohon perlindungan dari fitnah dua jenis makhluk, yaitu makhluk manusia dan jin. Yang lain mengatakan mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan jin, yang mana jin ini mengganggu dua jenis makhluk, yaitu manusia dan jin. Mana yang betul? Dua-duanya betul, tidak masalah. Gangguan yang menimpa kita datang dari dua jenis makhluk, manusia dan jin. Dan serangan itu terkadang lebih kuat tatkala terjadinya adalah di malam hari. Dari sisi yang lain, jin sendiri mengganggu dua jenis manusia. Setan itu memberikan bisikan, dua jenis manusia, dua jenis makhluk. Setan memberikan bisikan kepada dua jenis makhluk yang terbebani syariat, yaitu manusia dan jin. Taib. Maka dalam hadis Uqbah bin Amir, demikian pula hadis apa itu Abis al-Juhani menyebutkan hadis sahih riwayat Imam Ahmad dua-duanya bahwasanya termasuk ta'awudzat yang terkuat adalah An-Nas. Taib. Meminta perlindungan, doa perlindungan yang terkuat adalah dengan membaca surat An-Nas. Makanya memang sangat sesuai, sangat bermunasabah apabila surat Al-Falaq dan An-Nas itu dibaca tatkala hendak tidur. Taib. Kemudian mata taqra'u surat Al-Falaqi wan Nas. Siapa yang menerjemah ya? Ya, bila kamu membaca surat Al-Falaq dan An-Nas ya. Aqra'u surat Al-Falaq wan Nas indan naum wa ba'dan naum. Boleh, tidak masalah. Jelas yang paling kuat dalilnya adalah ketika hendak tidur. Tapi tidak masalah dua-duanya dibaca. Dibaca di dua masa itu terkait dengan tidur. Jelas di masa-masa yang lain pun banyak pembacaan Al-Falaq dan An-Nas itu sendiri. Baik, kemudian kita masuk ke muka surat 24. Ad-Darsul Khamisa Asyar. Ada bulistiqoh. Ada bangun tidur. Baik. Setelah bangun tidur langsung buka peti es kah? Buka buka apa? Oh, baca doa. Oh ya. Doa apa? Doa masuk bilik air kah? Doa makan? Oh, doa bangun tidur. Ayo, taib. Kenapa? Kah sama jawabannya? Sama. Iya, cuma apa? Habis tidur ya, baca doa bangun tidur lebih dahulu. Ana aghsilu wajhi indal istiqadhi minan naum. Saya mencuci wajah saya tatkala bangun dari tidur. Tentunya ini tatkala sudah apa? Mau ke tempat air. Jelas pertama kali bangun ya memang berzikir. Ma'ruf, dalil banyak sekali tentang masalah itu. Telah macam pernah kita lewati ya, doa bangun tidur itu apa ya?
Aywa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Siapa yang hafal maknanya ini? Alhamdulillah alladzi ahyana. Apa artinya? Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya. Yang segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana. Ya, setelah Dia mematikan kami, wa ilaihin nusyur. Ya, dan hanya kepadanya lah kami dikembalikan. Waktu-waktu darah tak boleh tidur. Belum baca doa tidur kan. Sih memang selalu setan mengganggu kita semua. Anak dulu waktu di Yaman pun gitu, kantok-kantok juga. Jadi kita mengakui kita mengalami gangguan-gangguan dari setan itu. Tak ingin kita mendapatkan faedah secara lengkap. Nanti begitu ustaznya bilang apa itu tafadhalu barakallahu fikum, langsung tak tahu kenapa ngantuknya hilang. Memang ini dikacau oleh setan. Nah, kita melawan. Ini bagian dari jihadun nafas. Iya, begitu selesai daras, tahu-tahu ngantuknya hilang. Oh, iya. Kemudian apa? Kita ingin activity ini itu makan atau apa, tahu-tahu ngantuk hilang. Tapi selama daras atau selama yang paling kuat mungkin apa khutbah Jumat atau itu gangguan setan memang banyak sekali. Entah mungkin dia meletakkan mirwahah di kepala kita, oh sedapnya. Mirwahah ke apa itu aircon. Tayyib. Kemudian dikatakan di sini, tayyib. Ini tadi belum selesai ya. Dikatakan di sini tadi apa? Saya mencuci wajah saya ketika bangun tidur. Yang paling utama juga apa yang dicuci? Bagian mana? Ya. Bukan dari masalah wajah, ya. Apa? Bukan yang untuk masalah wajah. Memang wajah dengan muka sama. Bukan itu yang anak inginkan. Bukan. Siapa yang tahu ya? Iya betul, hidung. Khayshumih. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Idza staiqadha ahadukum, apa itu? Falyastansyik salasan fa inna syaitana yabitu ala khayshumih au fi khayshumih. Hadis muttafaqun alaih. Jika salah seorang dari kalian bangun tidur, hendaknya dia melakukan istinsyak sebanyak 3 kali. Apa itu? Menghirup air, kemudian menghembuskan lagi tentunya. Karena setan memang bermalam di 2 rongga hidungnya itu. Itu jahat juga, dia tak bayar sewa. Nakal setan tuh memang. Tayyib. Ana unadzifu fami bisiwak. Saya membersihkan mulut saya dengan siwak, dengan apa? Kayu sugi kalau di sini manggilnya. Tak kuat. Sikit lagi. Indal istiqadhi minan naum, tatkala bangun dari tidur. Tayyib. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, tatkala kita tidur itu bukhar yang di perut itu naik. Nah, bukhar itu apa istilahnya? Mungkin ya uap-uap atau apa hasil dari penghademan, hasil dari activity perut itu naik sehingga sampai ke rongga mulut, sehingga mulut kita jadi bau. Makanya orang bangun tidur kan memang apa? Mulutnya biasanya rasanya lain. Tidak sama ketika siang hari activity ini dan itu. Setiap kali bangun tidur, mulut itu memang berubah itunya, baunya dan sebagainya. Makanya disunahkan untuk melakukan at-tasawwuk, memakai kayu sugi, menyikat gigi kita. Alhamdulillah sekarang sudah ada apa namanya itu? Obat gigi, ya itu bagus, itu sangat membantu. Tayyib. Apalagi sebentar lagi kita akan mungkin apa? Qiyamul lail, setelah itu. Kemudian setelah qiyamul lail mungkin apa? Membaca Quran, istighfar, berdoa sebelum kemudian berangkat ke masjid untuk sholat subuh misalkan. Maka sangat disunahkan untuk menyikat gigi. Sebagaimana dalam hadis Hudzaifah, kalau tak salah diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Taib kana awwalu amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal istiqat, apa itu? As-siwak. Yang pertama kali Nabi lakukan tatkala bangun dari tidur malam adalah bersiwak. Karena sebentar lagi akan bermunajat dengan Rabbul Alamin, membaca Quran. Sementara kita tahu dari hadis Ali, hadis sahih, kalau kita membaca Quran, maka malaikat meletakkan mulutnya ke mulut kita untuk sama-sama membaca. Makanya disebutkan dalam hadis Ali, diperintahkan untuk kita bersiwak.
agar malaikat tidak terganggu dengan bau mulut kita itu. Apalagi mungkin sebelum tidur kita sempat makan petai atau makan apa itu jering, atau kalau kaya makan jerung, jelas nanti mulut jadi bau busuk. Nah, kita bersihkan dulu. Apa kena mengena jerung di situ? Mungkin duit banyak. Baik. Atakwim, penilaian. As-soalul awal, hal taghsilu wajhaka indal istiqadhi minan naum? Terjemah boleh? Iya. Adakah kamu membasuh, mencuci wajahmu ketika bangun tidur? Ya. Naam. Ana aghsilu. Tak apa wajah orang lain biar dicuci dia sendiri, wajah kita, wajah kita. Kafnya ditukar jadi apa? Jadi ya. Kafnya diganti ya. Wajhi. Iya, indal istiqadhi minan naum. Maknanya apa? Saya iya membasuh muka saya iya ketika bangun dari tidur. Bahkan apa? Hadis muttafaqun alaih dari Ibni Abbas. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika bangun di waktu malam langsung apa? Mengusap tidur dari wajah beliau, mengusap kantuk dari wajah beliau. Dijelaskan oleh Al-Hafidh ini untuk membantu mengembalikan kesegaran pikiran dan sebagainya. Kita tahu syaraf yang paling sensitif adalah syaraf wajah. Nah, itu bagus, apalagi dibantu dengan air, lebih menyegarkan lagi untuk membantu ibadah nantinya. Yang kedua, hal tunadzifu asnanaka bisiwak qabla naum wa indal istiqadhi minan naum. Siapa yang menerjemah ya? Hal tunadzifu, adakah kamu membersihkan asnanak? Apa asnan? Sin. Sin apa arti sin? Apa? Gigi, betul. Ayo, gigi kamu dengan kayu sugi sebelum tidur. Iya. Dan ketika bangun dari tidur, siapa yang menjawab? Nak jawab lagi, jawab. Mari. Naam ana unadzifu asnani bisiwaki qabla naum wa indal istiqadhi minan naum. Apa maknanya? Ya. Saya membersihkan gigi saya dengan kayu sugi sebelum tidur dan iya ketika bangun tidur. Toyib. Ini insya Allah cara seperti ini jayid. Kita melatih anak-anak walaupun sangat perlu kesabaran untuk membaca, belajar membaca kitab. Ini masih ada harokatnya. Nah, lama-lama anak-anak akan terlatih untuk membaca kitab yang gundul, yang tak ada harokatnya, tak ada barisnya dan sebagainya. Ini baik perlatihan seperti ini. Toyib. Kemudian ada pertanyaan bahwasanya siwak itu apakah harus dari kayu sugi yang ma'ruf itu yang datang dari Arab atau dari Mauritania itu? Tidak harus demikian. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, siwak itu dari apa? Dari istaka, yaitu maknanya adalah dalaka, yaitu menggosok. Jadi walaupun dia bukan dari kayu sugi, asalkan boleh untuk menggosok, menyikat gigi, maka itu juga masuk dalam keumuman itu. Jadi tidak selalu harus dari kayu yang itu, tapi pakai sikat-sikat gigi yang biasa pun boleh, tapi jangan berus pakaian ya. Itu terlalu besar kok. Tidak masalah.
Intinya adalah untuk menjaga kebersihan dan sebagainya. Ilahuna wallahu a'lam.